Halo, selamat siang. Selamat siang juga. Perkenalkan, saya Salsa Febril. Ini dengan siapa ya? Saya ya. Oh ya, halo ya. Halo. Terima kasih ya sebelumnya sudah bersedia untuk konseling atau curhat bersama saya. Sebelumnya dapat info konseling di sini dari mana? Oh, dari poster. Oh iya, terima kasih ya. Sebelumnya saya izin buat di video untuk dokumentasi boleh? Oh, boleh. Baik, terima kasih. Iya, Apa kabar? kabar baik. Alhamdulillah. Saat ini kesibukannya apa? Wah, lagi ngurusin mau ujian tahfidz, terus KKN-nya, gitulah pokoknya. Lagi sibuk-sibuknya. Semoga semuanya lancar ya. Nah, sebelum memulai konseling, mungkin alangkah baiknya kita bikin perjanjian atau kesepakatan dulu ya. Untuk konseling ini kan terdiri dari 3 sesi, tahap awal, tahap pertengahan, dan akhir kesimpulan. Nah, kalau untuk tahap nanti pas masuk tahap pertengahan bisa nggak kalau misalkan ketemu langsung? Oh, boleh banget, biar bisa luas lagi. Nah, kira-kira nanti mau janjian di mana? Atau saya yang ke sana? Ya boleh, Salsa yang ke rumah saya ya. Oh ya, boleh, siap. Pada konseling ini kan ada aspek-aspek yang harus kita penuhi ya. Yang pertama adalah aspek kepercayaan, yang mana kita sebagai konselor dan konseli harus saling mempercayai. Saya percaya dengan Kak Ya bahwa apa yang dikatakan Kak adalah sejujur-jujurnya, dan Kak pun harus percaya pada saya bahwa saya akan menyimpan segala curhatan yang katakan. Kemudian asas yang kedua adalah asas kejujuran, yang mana nanti kayak harus terus terang karena ini kan akan berpengaruh pada proses konseling kita nantinya ya. Dan yang ketiga adalah asas sukarelaan, yang mana nanti kayak cerita di sini kan sukarela ya atas keinginan sendiri tanpa paksaan. Nah, jadi apa nih yang mau diceritain sama Kak? Lebih ke minder gitu ya. Oh iya. Soalnya saya juga ya masih ada kayak kalau lihat orang yang jago bicara depan umum gitu tuh kagum. Tapi langsung jadi ke diri sendiri aja jadi minder gimana gitu. Pengen bisa tapi malu gitu. Satu sisi kalau public speaking itu tuh harus bisa gitu kan ya. Apalagi saya tuh udah semester 6 gitu. Malu sebenarnya tuh kalau presentasi atau apanya tuh kayak nggak pede. Ya gitulah gitu. Oh iya. Berarti minder ketika melihat teman yang misalkan jago public speaking, misalnya kayak lagi presentasi gitu ya. Jadi ke KI-nya malah jadi minder, gak pede gitu ya. Kalau boleh tahu kenapa, apa hal yang memunculkan rasa minder itu? Sebelumnya kan waktu dulu tuh saya kan dulu pede orangnya tuh ya. Semenjak waktu kapan ya, waktu SD, kalau nggak salah SD kelas 6 ada kan pelatihan kayak pidato kayak gitu loh. Nah di situ tuh kayak teman-teman cowok tuh suka ngeledek gitu, ngeledekin saya yang udah di depan. Jadi dari situlah udah percaya diri. Hal bisa mah bisa itu ngobrol, cuman ya karena itu.
Oh iya, jadi karena pernah diledek, akhirnya jadi bikin gak pede ya, gitu. Iya, gitu. Oke, berarti nanti yang akan kita pecahkan masalahnya itu rasa mindernya, kemudian gimana sih biar Kak bisa percaya diri lagi ya ketika akan public speaking gitu. Baik, kalau gitu terima kasih, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Jadi kan saya udah semester 6 Ya. terus ada kendala juga utamanya itu karena lihat orang-orang itu kan bisa public speakingnya tuh lancar gitu ya, kayak ngobrolnya tuh kayak gak ada beban gitu. Ya. Nah saya tuh dari dulu juga ya sampai sekarang itu kayak masih bisa gitu public speaking, cuman kalau dipikir-pikir ya saya itu harus bisa gitu, cuman kadang kalau udah sampai di ngobrol di depan umum bahkan sama kakak juga kayak gini udah ngeblank gitu, kiranya saya bener gitu ya. Jadi terkendala saat berbicara di depan banyak orang ya. Nah, biasanya apa nih yang bikin gugupnya atau yang bikin jadi nervous ketika bicara depan orang? Awalnya tuh karena waktu SD ya. Kalau misalkan lagi ngobrol di depan umum gitu tuh kayak ada yang suka ngeledek gitu loh. Kayak misalkan apa gitu ketawa-ketawa, jadi pikiran tuh negatif ya, jadi apa sih yang salah sama aku gitu ya. Itu jadi kurang percaya dirinya tuh karena suka kayak pikiran orang-orang, lihat orang-orang tuh ini ngetawain gak sih, aku kayak gimana sih lihat orang sama orang-orang gitu tuh. Terus ya gitu, intinya mah gak percaya diri di depan orang banyak gitu. Nah, tapi udah pernah nyobain bicara depan banyak orang? Nah, cuman ya itu gugup langsung gitu. Kayak di kelas gitu ya? Iya. Pernah gitu. Nah, tapi biasanya gimana nih? Kan ini udah pernah, berarti sebelumnya udah pernah menyelesaikan ketika gugup, ketika nervous bicara depan orang, biasanya apa ya? Suka kayak tarik nafas dulu gitu, terus sebisa mungkin hindarin kontak mata sama orang-orang, terus ya pokoknya mah nggak fokus sama orangnya, tapi kayak di dalam diri tuh udah fokus aja orang-orang nggak ngeliat ya. Terus ya kadang di situ suka suaranya suka getar juga loh, kelihatan. Nah di situ tuh langsung kayak cara saya tuh suka ngekencengin suara, jadi lebih pede gitu karena kayak gitu tuh. Jadi ketika kayak merasa gugup saat bicara depan orang, pertamanya tarik napas dulu ya. Terus menganggap kalau orang-orang itu tidak percaya, tapi mereka hanya mendengar apa yang kita sampaikan gitu ya. Ya, bagus. Ya sudah coba kayak gitu Ya. lumayan itu bantu buat ke diri sendiri juga gitu. Cuman ya lebih harus bisa lagi, pokoknya harus bisa, jangan malu, soalnya kalau dipikir ya public speaking itu penting gitu. Iya. Ngobrol sama orang kayak gitu tuh penting. Jadi ya ada udah pikiran bakal bisa lagi. Iya ya kan memang penting, apalagi kan yang saya dengar itu sekarang semester 6 dan jurusannya tasawuf dan psikoterapi yang mana nantinya akan membantu orang, banyak membantu orang. Ketika membantu orang tentunya kita harus bisa bicara ya depan orang, maupun orang yang udah dikenal ataupun orang yang gak dikenal sekalipun, mau satu orang ataupun banyak orang, kita harus siap ya. Mau nggak mau Kalau mau jadi konselor, terapis ya otomatis kita harus banyak ngomong ya. Kalau dari sekarang kita tidak mencoba memberanikan diri, kapan lagi? Kayak wajah anak lah gitu ya. iya harus mau nggak mau. Rencana selanjutnya gimana nih Kak? dalam mengatasi atau mengupgrade diri biar bisa lebih berani kira-kira? Kayaknya lebih inisiatif sendiri gitu, kalau misalkan presentasi terus mau duluan, harus bisa menguasai materi juga. Kan saya biasanya suka baca gitu kan,
Cuman ya itu efek karena nggak percaya dirinya. Tapi ya mau coba nanti, coba dipelajari terus bicara banyak, dan ya pokoknya harus bisa sama orang gitu, banyak orang. Jadi yang bisa dilakukan pertama tuh kita kuasai dulu materinya ya, belajar dari presentasi aja dulu, kita kuasai materi. Terus misalkan kita cobain dari jadi moderator, kan otomatis banyak bicaranya nih ya. Iya. Terus ketika ada yang bertanya, kita coba untuk menjawab, banyak interaksi sama audiens gitu ya. Iya. Udah cukup mungkin, jadi saya juga udah ada gambaran harus ngapa-ngapainnya tentang public speaking yang benar. Ya, makasih banyak ya udah bantu. Terima kasih sudah mempercayakan saya untuk menampung. Semoga lancar. Amin.